Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes, bab 16, ayat 12 sampai dengan ayat 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah punyaku. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah Injil Tuhan. Roh Yesus memimpin kepada kebenaran. Inilah sampan bersama saya, Pater Domikevi, SVD. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini. Kehidupan kita sangat dibentuk oleh hal-hal duniawi. Mengalami dan melihat berkat-berkat duniawi yang begitu banyak, tentunya kita akan bersyukur. Dan ketika kita mengalami kekurangan atau ketiadaan hal-hal tersebut, kita pun bisa putus asa, seolah-olah hidup kita akan berakhir saat itu juga. Intinya bahwa pengaruh dari hal-hal duniawi sangat kuat dalam pembentukan kehidupan kita. Maka muncullah istilah idolatria, mengidolakan kekayaan, kekuasaan, kekuatan, dan juga hal-hal supranatural demi keberlangsungan hidup kita di dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, dengan sangat berani, Paulus berdiri di atas Areopagus, patung-patung penyembahan kepada dewa-dewa. Dengan tegas Paulus mengingatkan mereka untuk tidak menyembah patung dewa-dewa tersebut, karena Tuhan tidak ada di sana. Paulus sebenarnya mau membongkar praktek beriman yang masih sangat ditentukan oleh penglihatan mata, bahwa Tuhan yang tidak kelihatan, Dialah alasan bumi dan segala isinya, termasuk kita ini, berada. Maka Dialah yang pantas untuk dicari, dikenal, bahkan bila perlu dijamah. Sering iman kita masih sangat ditentukan oleh hal-hal yang kelihatan tersebut. Maka Paulus mengingatkan kita untuk lebih mengenal Allah yang benar, yang berkuasa untuk hidup dan mati kita. Siapakah Dia? Dia adalah Yesus Putra Allah yang diutus Bapa dengan kuasa penuh untuk membawa kehidupan dan juga akan mengadili kita semua pada akhir hidup kita di dunia ini. Memang rasanya agak sulit untuk yakin dan percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan, apalagi kita sudah terbiasa membangun hidup di atas segala sesuatu yang kelihatan, seperti hal-hal duniawi ini. Hal ini tampak dalam reaksi orang-orang yang mendengarkan ajaran Paulus. Ketika mereka mendengar ajaran tentang kebangkitan orang mati, mereka meninggalkan Dia lalu berkata, "Lain kali saja kami mendengarkan ajaran-Mu." Yesus menyebut Roh Kudus yang akan diutusnya untuk memimpin kita ke dalam kebenaran hidup yang sesungguhnya. Roh itulah yang akan mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak ada di dalam kuil-kuil,
Tuhan tidak ada di dalam kekayaan, kekuasaan, dan berbagai hal duniawi yang sering kita sembah berlebihan menggantikan peran Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita memohon agar Roh Kudus menerangi kehidupan kita, sehingga kita mampu mencari, mengenal, dan menjamah Allah yang sesungguhnya dalam hidup kita. Tanpa gerakan Roh Allah, hidup kita terasa linglung dan bingung untuk menentukan kebenaran hidup yang sebenarnya. Sebelum terlambat membentuk kehidupan kita, marilah kita membiarkan Allah Roh Kudus memimpin hidup kita agar kita layak dan diselamatkan ketika hari penghakiman itu tiba. Karena Roh kebenaran telah memimpin kita kepada kebenaran hidup yang sesungguhnya. Tuhan memberkati kita semua.